Mungkin teman-teman yang udah ngiklan berjuta-juta, 10 juta, 20 juta, kayak misalnya hanya sekedar iklan aja asal-asalan, terus ya udah nggak tahu datanya kayak gimana. Terus teman-teman misalnya kayak udah ngiklanin produk skincare kah, apapun itu produknya teman-teman asal ngiklan, yang pencet teman-teman kalau misalkan tahu boost post atau promosikan iklan biasanya tombol-tombol biru itu kalau misalkan di Facebook atau di Instagram. Nah, itu teman-teman biasanya suka kadang banyak mencet itu adalah sebenarnya itu adalah boost post, itu nanti beda lagi ilmunya, ada beda lagi ilmunya. Nah, itu kadang bahkan banyak advertiser di sana, orang-orang yang ngiklan di luar sana yang boncos tuh gara-gara direkomendasikan untuk mencet promosikan iklan situ. Jadi teman-teman nggak tahu itu apa, terus juga konten yang disebarkan kayak gimana, terus demografi dan strateginya bahkan teman-teman nggak tahu kayak gimana gitu. Nah, itulah kenapa teman-teman bisa ya, iklannya teman-teman itu boncos ya, karena kenapa iklan teman-teman nggak boncos ini balik lagi tadi ya, karena teman-teman itu nggak baca data gitu. Jadi teman-teman kenapa bisa boncos? Ya sebenarnya faktornya banyak ya teman-teman, mungkin ya karena mungkin produknya kurang winning kah, terus kontennya. Tapi yang teman-teman nggak tahu, yang benar-benar ya, salah satu yang emang benar-benar bikin iklan itu boncos banget itu ya teman-teman nggak baca datanya tentang iklan gitu. Sebenarnya nggak ada kata boncos di suatu advertising atau di suatu iklan, Facebook kah, Meta Ads dimanapun itu, nggak ada yang namanya boncos. Mungkin di atas kertas emang kita kita nggak dapat profit balik gitu ya, kita nggak dapat sebuah masukan kembali gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya berpikir lebih cerdas lagi, itu adalah sebuah investasi, karena kalaupun teman-teman bocos, sebenarnya teman-teman itu mendapatkan sebuah data yang bisa teman-teman analisa dan bisa evaluasi untuk sebagai acuan untuk beriklan selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya iklan boncos, tapi seenggaknya teman-teman dapat sebuah data ya. Itu adalah apa ya? Karena kan informasi juga banyak di sana, di luar sana, bahkan zaman perang dulu informasi diperjualbelikan gitu ya. Dan kita bisa ibaratnya kita beli informasi aja gitu. Market kita siapa, audiens kita siapa, demografinya gimana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman karena nggak baca data, nah ini nanti bakal gue contohin kayak gimana maksudnya baca data. Terus mungkin ini gue khususin teman-teman yang pemula ya, teman-teman khususnya yang memang belum tahu, yang mungkin asal juga baca atau ngiklannya nggak nggak terstruktur lah, nggak terstrategi ataupun apapun itu, teman-teman nanti gue kasih contohnya ya. Yang penting teman-teman tahu dulu kalau teman-teman itu harus baca data ya, itu penting, dan baca data apa yang dimaksud. Nah, nanti kita bakal contohin. Nah, gue kasih tahu dulu sebelumnya teman-teman kenapa baca data itu sangat-sangat penting untuk di advertising ini, karena gini teman-teman, teman-teman itu kebanyakan tuh ngiklannya tuh buta gitu. Teman-teman ngiklannya hanya sekedar ya udah sekedar ikutin arahan aja, budgetnya berapa, lokasi di mana, biasa gitu kan kalau di push post di Instagram gitu-gitu. Nah, tapi teman-teman tuh asal gitu ngejalaninnya, nggak tahu baca datanya gitu, nggak tahu setelah ngiklan tuh siapa aja audiensnya gitu. Jadi ibarat kayak teman-teman udah beli informasinya itu nggak digunakan gitu, nggak dipakai gitu. Sebenarnya tuh teman-teman kalau ngiklan, sebenarnya teman-teman itu dapat sebuah apa ya, karena kan misal kita udah ngedistribusiin iklan, ya udah ngedistribusiin konten kita, itu kan kita seenggaknya kita tahu siapa aja yang responsif terhadap konten kita gitu kan. Jadi seenggaknya itu sebenarnya teman-teman dapat datanya, itu teman-teman beli informasi. Kalau teman-teman udah selesai kayak boncos udah enggak, ya itu namanya teman-teman sebenarnya teman-teman udah dapat timbal balik ya, udah dapat feedbacknya itu informasi, tapi informasi itu nggak dipergunakan gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi nih, makanya sebuah data itu, sebuah iklan data itu sebenarnya kompasnya buat tahu kita ke arah mana lagi gitu. Jadi kayak mungkin gue bisa bilang bahkan 70% ya orang pertama-tama ngiklan tuh nggak ada yang langsung profit gitu ya. Pasti evaluasi data dulu, terus mungkin nanti bakal diduplikat testing kah, apakah atau mungkin diganti konten evaluasi kah, atau A/B testing lah ya, banyak lah teman-teman ya faktornya yang bisa diperbaiki. Nah, yang kedua, teman-teman itu dengan teman-teman baca iklan tuh tahu mana yang iklan itu yang efektif, mana yang enggak gitu. Jadi misalnya teman-teman punya dua campaign, terus ada tiga konten, misalnya konten A misalnya ya. Ini kita kasih contoh sederhana aja ya. Misalnya kita kontennya konten tentang obat diet. Nah, obat diet ya, pengurus pengurus badan gitu. Misalnya konten satu itu mungkin konten satunya ngebahas atau message-nya itu angle-nya itu ke orang-orang yang malu di foto, orang malu di foto, misalnya di foto ya karena nggak pede aja tuh badannya gendut gitu. Terus kedua misalnya kayak pakai baju sering kekecilan gitu. Terus yang ketiga mungkin yang malu aja karena mungkin banyak orang-orang yang ngejek lah, apapun itulah. Ya itu kan ada tiga message yang sebenarnya yang teman-teman tahu, itu kan tiga apa ya? Tiga angle yang teman-teman bisa serang ke emosinya orang-orang gitu, ke pikirannya orang, psikologisnya gitu. Mereka kan emang sebenarnya kita emang kalau misalnya teman-teman ngiklan tahu emosinya mereka kan, teman-teman itu udah bakal ngiklan powerful banget ya. Nah itu ya sebenarnya misalnya kayak tiga tadi contohnya. Nah tapi teman-teman misalnya yang winning itu misalnya cuma satu doang. Misalnya yang untuk pengurus badan itu, obat diet pengurus badan itu sebenarnya cuma satu doang nih. Yang teman-teman testing misalnya cuma dari satu konten, yaitu konten yang malu di depan kamera misalnya. Itu winning banget nih. Nah teman-teman nggak tahu harus diapain lagi konten yang itu. Kayak teman-teman bilangnya ya udah boncos aja gitu. Nah padahal itu salah banget ya teman-teman. Misalnya lu kayak udah dapet nih data testing yang tahu nih teman-teman ya, kayak message itu ke, oh ternyata orang-orang tuh lebih cenderung responsif tuh buat angle ini loh, buat orang yang emang takut di foto di kamera itu, takut kelihatan gendut. Nah itu teman-teman nggak tahu mana yang efektif jadinya gitu kalau nggak baca data iklan gitu. Nah dengan teman-teman baca matrix atau CTR, ini lebih 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 apa ya, lebih umumnya sebenarnya matriksnya banyak banget ya teman-teman, bisa mungkin 20 30 banyak, tapi ini yang paling penting itu yang pertama banget itu CTR. CTR itu klik true rate. Mungkin lebih gampangnya gini, misalnya ada 1.000, misalnya Facebook ngasih 1.000 orang distribusin konten iklan, tapi yang ngekliknya tuh misalnya cuman
100 gitu. Nah, itu kan berarti 10%-nya gitu ya. Jadi CTR itu gitu. Jadi karena kan Facebook ngasih ke 1000 orang distribusin kontennya teman-teman itu nggak mungkin semuanya seribu-seribunya nonton kan. Jadi nggak bakal mungkin mau ngeklik gitu kan, ngeklik apapun itu kayak ke WhatsApp apa atau ke website landing page apapun itu nggak mau lah, nggak mungkin dong dari 1000 yang dikasih 1000 juga yang ngeklik kan. Kan pasti ada yang bosen lah, ada yang bukan 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 passionnya, bukan lagi mungkin nyasar orang yang mungkin yang ditargetin misalnya ke orang yang suka nge-gym kan nggak ini ya, mungkin kalau gym masih masuk niche lah, cuman kalau misalnya kayak kayak orang yang suka berenang kan itu nggak ini, beda lah pokoknya, beda niche lah. Terus yang kedua ini CPC itu cost per kliknya. Jadi nanti kita bisa tahu iklan teman-teman itu murah apa enggak itu dari cost per kliknya gitu ya. Dan conversion rate kayak gitu-gitu, conversion rate itu nanti bahasannya itu di ini ya sih, di CS-nya sih, customer service-nya gitu ya. Ya intinya lu bisa tahu, teman-teman tuh bisa tahu nanti kayak dari CTR-nya tuh misalnya mungkin gini, teman-teman gampangnya gini, CTR itu CTR berapa 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 bagus, seberapa bagus CTR itu dilihat ketika mungkin beda-beda sih KPI orang-orang, target orang-orang itu beda-beda, cuman umumnya itu 1%, di atas 1% ya. Kalau di bawah 1% artinya orang-orang yang ngeklik itu jelek gitu ya teman-teman. Oh, artinya konten teman-teman itu jelek gitu. Jadi misalnya dari 1000 orang yang dikasih konten iklan tapi yang ngeklik cuma 20 lah, itu kan jauh banget gitu ya teman-teman ya. Itu totally jauh dan different banget ya. Jadi kayak mungkin Facebook ini salah, mungkin apalah untuk, oh sorry, kontennya mungkin salah targeting lah atau angle-nya kurang powerful apapun itu. Ya kayak gitu intinya. Jadi kan kita bisa tahu, oh ternyata CTR jelek nih. Intinya gitu ya, CTR jelek nih. Data CTR itu jelek. Ya udah kita ganti aja CTR-nya atau kontennya ya. Karena kan CTR ini berhubungan dengan konten kan, dengan sebuah konten yang teman-teman distribusiin ke orang-orang atau ke audiens calon pembeli teman-teman. Jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman kontennya jelek berarti CTR jelek. Oh, sorry kebalik. Kalau CTR jelek berarti kontennya jelek gitu. Jadi intinya harus diganti gitu teman-teman. Nah, kalau cost per klik, nah cost per klik ini sebenarnya sama-sama juga sih kayak ngukur. Sebenarnya untuk cost per kliknya lebih gampangnya singkatnya mungkin untuk ngukur seberapa murah gitu ya iklan. Jadi sebenarnya ini berhubungan juga. Kalau misalkan dari 1000 yang ngeklik 900 berarti itu kan CPC-nya bakal murah tuh. Jadi kayak jadi untuk ngedapetin satu klik orang yang benar-benar ngeklik ke website lah atau ke WhatsApp itu kan cuma dibutuhkan paling berapa persen atau berapa berapa ratus perak lah gitu. Kalau misalkan dari 1000 orang yang nonton dan 900 yang ngeklik itu kan bagus banget CPC-nya gitu. Murah banget gitu ya. Ya itulah intinya, intinya kayak gitulah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih agak bingung nanti kita bakal langsung ke contohnya aja nanti. Nah, ini teman-teman bisa memahami audiens yang lebih dalam ya, kayak matrix ya, kayak tadi reach-nya, frekuensi. Ntar kita jelasin semua ya teman-teman. Tapi ini gue bakal ngejelasinnya yang umum aja, yang matriksnya benar-benar umum, yang apa ya, dasar lah ya. Karena itu kan nanti menyesuaikan dengan industri teman-teman. Misalnya kayak properti mungkin punya KPI yang berbeda, terus juga mungkin contohnya kayak dropship punya KPI yang berbeda karena funnelnya beda gitu kan, langsung ke WhatsApp gitu. Jadi itu juga totally different. Jadi itu harus kita evaluasi lagi. Ntar kayak teman-teman sebenarnya harus bikin KPI sendiri sih, dan KPI itu bisa dibikin kalau misalnya teman-teman udah ngiklan gitu-gitu, atau teman-teman juga bisa konsultasi ke mentor-mentor yang udah pernah ngiklan banyak gitu, yang dengan industri yang serupa ya tapinya, nah kayak gitu intinya. Jadi ya dari situ teman-teman bisa sesuaiin konten yang copywriting, yang target iklan nanti diganti kalau misalkan jelek, kalau mahal misal CPC mahal terus kayak udah ganti aja kontennya gitu. Nah ini ya udah buat intinya buat optimasi jangka panjang. Dengan teman-teman baca data itu teman-teman terukur kayak lebih terukur aja teman-teman iklan itu, oh ternyata kesini loh yang salah, oh ternyata evaluasinya di sini gitu, teman-teman harus ganti ininya gitu terus ya kayak gitu. Jadi nggak sekedar apa ya, nggak sekedar buang-buang duit lah gitu ya teman-teman, karena ini yang terpenting sebenarnya teman-teman, yang nggak teman-teman tahu. Ya kayak gitu. Nah ini bakal kita langsung coba aja. Gue bakal coba kasih contoh sederhana aja ya teman-teman, dari salah satu iklan BM, salah satu akun iklan BM gue di salah satu akun profil Facebook gue. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin nanti butuh pertanyaan atau konsultasi, teman-teman sebenarnya bisa cek aja di deskripsi. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Ntar teman-teman masuk komunitas atau grup, itu free teman-teman, gratis tanpa bayar. Teman-teman bisa konsultasi. Nanti gue dan beberapa mentor lainnya nanti bakal coba ngejawab ya teman-teman. Bakal kita evaluasi, bakal kita coba bantu ya teman-teman. Selagi kita ada waktunya teman-teman ya. Terus nah ini kita udah di dashboard iklannya ya teman-teman. Ini waktu itu produknya dari salah satu produk dan salah satu akun iklan juga. Ini salah satu produk kalau nggak salah pada saat itu ini adalah sebuah apa namanya, obat herbal ya teman-teman, herbal kewanitaan gitu. Nanti kita bakal kasih gambaran hitung-hitungannya juga ya teman-teman. Nah yang mau gue sampaikan adalah pada saat itu gue funnelnya itu, kalau misalnya teman-teman belum tahu funnel itu alurnya ya. Jadi kayak ibarat dari Facebook terus gue lempar ke WhatsApp kah, atau ke landing page kah, atau ke WhatsApp sorry, atau ke website. Nah kayak gitu intinya funnel itu apa ya, jalur lah customer journey-nya tuh kemana gitu, intinya kayak gitu. Nah, terus intinya teman-teman itu di sini teman-teman harus tahu kayak misalnya ini teman-teman kalau misalnya belum familiar ya teman-teman, setidaknya tahu dulu lah amount spend. Amount spend itu mungkin kalau teman-teman settingan Facebooknya di sini mungkin masih bahasa Indonesia, teman-teman bagusnya bahasa Inggris dulu, tukar ke Inggris. Atau kalau mungkin teman-teman masih bahasa Indonesia, mungkin di sini ininya tulisannya adalah total pengeluaran lah ya. Total pengeluaran iklan, budget iklan yang dikeluarkan lah intinya gitu. Nah, month spend ini sekitar 700.000 ya. Ini kita bakal coba baca data. Jadi gini teman-teman, untuk baca data ini adalah semua total. Jadi bagian sini itu adalah semua bagian total dari sini tambahin ini tambahin ini gitu ya teman-teman bacanya. Jadi ya ibaratnya sama lah kayak tabel-tabel biasa gitu, bawahnya pasti bakal ada totalnya kan gitu ya gitu. Nah, terus kita bakal ini funnelnya karena gue ke CTWA, jadi ini adalah funnel yang sederhana dan matrix. Kalau teman-teman belum tahu matrix itu ini ya kayak parameternya lah, apa ya ibaratnya istilahnya bahasanya ya,
parameternya lah ya. Target apa ya? Pokoknya intinya kayak gini lah. Result, reach, impression. Nah, itu adalah sebuah matrix ya kita nyebutnya di advertiser atau di Meta Ads ini, di advertising, sorry. Jadi ya kayak gitu. Jadi amount spend ini adalah sebuah matrix atau mungkin indikator lah ya, mungkin bahasanya ini. Kayak gitu. Nah, amount spendnya 700.000. Ini cost per result. Cost per result itu adalah biaya biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan suatu suatu hasil itu nanti tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman funnelnya ke website, artinya teman-teman yang dihitung sebagai resultnya itu adalah misalnya add to cart kan nanti misalnya, atau mungkin purchase. Itu adalah misalnya kayak teman-teman nanti punya sebuah website itu nanti misalnya ada tombolnya lagi. Tombolnya itu misalnya kayak pesan sekarang misalnya kayak gitu ya tombolnya. Nanti kita contohin deh nanti biar lebih gampang. Intinya kayak gitu teman-teman, bayangin dulu aja sebuah website terus ada tulisan kalau misalkan pokoknya ada tombol pesan sekarang. Nah itu kalau misalkan diklik, nah itu dihitung sebagai sebuah result gitu, mungkin disebutnya juga event ya kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah resultnya. Kalau itu funnelnya landing page. Tapi kalau misalkan funnelnya WhatsApp gimana? Kalau misalkan funnel WhatsApp beda. Berarti setiap orang yang ngeklik dari Facebook kan biasanya di Facebook itu ada yang langsung klik tombol WhatsApp gitu kan. Kayak pelajari selengkapnya kah atau see more biasanya gitu. Terus kayak pesan sekarang itu misalnya teman-teman nanti lihat di Facebook. Nanti gua bakal gua kasih birolnya biar teman-teman kebayang. Kayak teman-teman nge-scroll nge-scroll scroll 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 terus kelihatan di bawahnya mungkin ada pesan sekarang gitu. Nah, itu kalau orang-orang udah ada mencet pesan sekarang itu dia dihitung sebagai satu result gitu ya. Jadi teman-teman cost per result itu apa maksudnya? Jadi mungkin gua kasih contoh ya. Jadi ada 1000 konten, 1000 apa ya, Facebook ngedistribusiin kontennya itu 1000 ke 1000 orang, tapi yang mencet itu yang benar-benar mencet klik pesan sekarang itu ya, pesan sekarang itu misalnya 500. Nah, artinya cost per resultnya berapa ya, itu tinggal bagi aja kan setengahnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah ibaratnya kalau misalkan dari 1000, ya walaupun nggak mungkin ya, misalnya dari 1000 orang yang didistribusikan konten iklannya tapi 1000 juga yang mencet, artinya apa? Artinya teman-teman cuma butuh cost per resultnya itu Rp satu rupiah gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya untuk mendapatkan orang-orang yang ngeklik itu teman-teman cuman menghabiskan Rp 1 gitu, 1 rupiah gitu. Gitu ya teman-teman. Ibaratnya cost per result itu kayak gitu. Nah, nanti kita bahas di lain waktu kalau misalkan teman-teman mungkin belum kebayang ya. Nah, untuk impression ini, impression itu adalah total gimana ya bahasanya? Mungkin gampangnya gini, sederhana, impression ini adalah impresi itu adalah sebuah total dari Facebook itu ngasih nayangin video teman-teman, video iklan teman-teman, ya entah itu video lah atau bebas carousel apapun itu atau image itu ke berapa orang gitu, ke berapa kali gitu ya. Impression itu ya kayak gitu. Ini misalnya 1000 1085 sorry 1856, berarti artinya Facebook udah mendistribusikan konten ke 1856 user ya. Sorry, bukan user, kali 1856 kali lah ya intinya. Kali itu bukan berarti satu user ya. Jadi nanti kita kita bedain sama reach ya. Jadi kalau misalnya impresi itu intinya 1856 itu artinya orang mencet 1856 kali gitu ya. Jadi 1856 itu jadi orang tuh bisa mencet 2 kali. Misalnya kena konten, pencet lagi itu bisa kehitung 2 kali di sini. Tapi kalau reach itu adalah satu orang ya satu. Berarti intinya total user, total akun Facebook yang mencet atau yang kena kontennya itu berarti 1684 gitu. Tapi bisa nggak dari 1684 ini salah satunya itu mencet kena atau kena iklannya 2 kali? Bisa. Jadi ya kayak gini. Jadi ibaratnya sorry, bukan mencet iklan tapi kena kontennya ya, kena kontennya. Jadi mungkin nanti muncul lagi di feeds gitu setelah scroll scroll muncul muncul lagi gitu dengan konten yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi 168 ini adalah orang yang satu orang aja, satu user, satu akun Facebook aja gitu, satu profil pribadi. Jadi itu adalah satu kali nonton satu profil. Tapi kalau ini satu profil bisa kena 2 kali, jadi 1856, jadi bisa lebih banyak gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitu. Terus kalau result itu ya tadi misalnya ini gua CTWA, berarti ini adalah 3 orang yang message ke WhatsApp yang mencet tombol pesan sekarang gitu. Ini ada 29. Nah, kita bakal evaluasi apa yang kurang, apa yang salah nanti ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih awal bakal dikasihnya seperti ini sih. Kayak result atau reach gini-gini, cuman simpel aja ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau custom, pas teman-teman bisa di kolom. Misalnya gue mau CTR-nya, teman-teman tinggal klik aja di sini, CTR. Yang ini ya, teman-teman yang klik true rate-nya. Terus gue apply. Selain itu, selain CTR, CPC tadi karena kita baca di sebelumnya, di yang PPT sebelumnya, kita bakal CPC-nya ya, kita bakal lihat CPC-nya apakah murah apa mahal gitu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kalau udah ada berarti di sini harusnya ada ya. GTR-nya di sini, CPC-nya udah ada ya, teman-teman. Nah, artinya teman-teman bisa lihat dari keseluruhan iklan yang gue jalankan, CPC-nya itu mendapatkan 1% ya. 1,27% gitu, ya, teman-teman. Artinya ini di atas 1%. Kalau KPI gue itu adalah di atas 1% udah bagus. Beda-beda, beda produk dan beda harga juga, beda bandelan lah, beda jasa, beda industri itu kadang beda KPI juga itu. Jadi kita harus analisis masing-masing. Nah, di sini karena gue CTWA, eh untuk budget per harinya 50.000 dengan impresinya, CTR itu 1,2%. Artinya konten gue udah tergolong cukup bagus lah ya teman-teman. Karena dari mungkin eh, ibaratnya dari 10 orang yang kena konten iklan, seenggaknya 1% itu ngeklik ya gitu ya teman-teman. Jadi oke lah gitu, masih masuk lah. Jadi masih masih gue anggap kontennya itu bagus gitu ya teman-teman.
Nah, teman-teman bacanya gini, teman-teman, kalau misalnya belum paham ya, teman-teman, ini adalah satu campaign, dinilai satu campaign, jadi ini adalah 0,27% ini campaign yang satu, ini terus 1,21 ini adalah campaign yang kedua gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah beda campaign gitu. Nah, ya intinya kayak gitu, cek. Nah, CTR segitu. Nah, kalau CPC ini, CPC itu adalah cost per kliknya ya, teman-teman. Ini total ada 1,647, bukan total, sorry, tapi average-nya ya rata-rata. Jadi 1,647 itu tergolong murah. Kenapa? Karena 1,647 itu adalah masih masuk ke KPI gue, target gue ya. Karena gue CPC itu di 2.500 biasanya. Untuk CTWA ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini masih masuk gue, jadi masih masuk di masih masuk target gue lah ya. Tapi kalau misalkan ditanya, ini campaign-nya bagus semua apa enggak? Ya enggak, karena ini adalah average gitu. Kalau misalnya kita lihat ke sini teman-teman, ini adalah 8.000 nih CPC-nya. Itu mahal banget ya teman-teman. Untuk gua ngeluarin 43.000 cuma dapat 3 chat gitu teman-teman. Itu sangat-sangat mahal lah nih. Nih ya, untuk mendapatkan 40 untuk mendapatkan chat 3 itu gue harus bayar 43.000. Kan itu mahal banget ya teman-teman. Tapi untungnya habis itu gue evaluasi terus gue bikin konten baru gitu ya teman-teman. Gue bikin campaign baru. Ini gue menghasilkan 1.500, jadi masih masuk, oke lah, ya, masih masuk lah. Gue ngeluarin 100.000, ibaratnya gue ngeluarin 100.000, tapi gue juga dapat 29 chat gitu ya teman-teman. Nah ini waktu itu cukup murah karena, oh ini 300 karena waktu itu gue sempat matiin ya teman-teman. Nah ini kita baca yang ini, 1.000 ini amount spend-nya 400.000, dapatnya 147 chat gitu ya teman-teman. Jadi masih masih murah lah 1.000, jadi masih masuk ya teman-teman gitu CPC. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman cara bacanya untuk CPC, dan untuk amount spend-nya tadi udah gue jelasin. Nah, kalau untuk cost per result ini, ya ibaratnya teman-teman ngeluarin 43, terus dapatnya 3 gitu, dapat 3 chat gitu. Kalau ini kan CTWA ya, dapat 3 chat ke WhatsApp. Ya berarti untuk dapetin satu WhatsAppnya sekitar 14.000 gitu ya bacanya teman-teman ya. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh misalnya yang 69.000 ya. Nah, ini 69.000 untuk bisa gua mendapatkan 7 chat, itu gua bayarnya satu, untuk satu satu chatnya itu gua bayar 9.000 gitu ya teman-teman. Jadi totalnya ini 69.000 gitu teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa ngukur lah. Kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang nanya kayak, atau ada yang bingung kayak, terus apa impactnya, apa buat apa gitu baca ya. Ini bacanya buat gini teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya campaign, ini kan satu campaign tuh ini ya, eh satu row gini ya teman-teman ya. Satu gini nih. Nah kayak gini, seret segini, begini, ya itu satu campaign. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya ini contohnya ini deh, yang jelek nih, ini 0,27%. Oh ternyata jelek nih, makanya gue ganti kontennya, makanya gue duplicate gitu, gue ganti campaignnya gitu kan. 0,27% ini termasuk jelek, makanya gue ganti kontennya. Habis itu setelah gue ganti kontennya mendapatkan 1,21%. Jadi teman-teman tahu kan mana yang harus dievaluasi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ngiklan 50 per hari, misalnya 50 per hari gitu-gitu, itu sebenarnya nggak 50.000 dihabisin benar-benar gitu ya teman-teman. Sekali ada yang jelek ganti yang lebih bagus, ganti yang jelek, ada yang jelek lagi ganti yang lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi tahu kan kalau CTR jelek, ya teman-teman artinya ganti kontennya gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman ke ini, misalnya teman-teman ini kan karena misalnya kita contohnya ini adalah sebuah landing page. Misalnya resultnya dari, misalnya dari 600 kan, misalnya, oh sorry, kita ganti aja nih teman-teman. Kita ganti yang ini deh. Misalnya ini kan 1,5% itu bagus ya, CTR bagus, artinya kontennya masih masuk lah kayak KPI-nya, targetnya ya. Itu masih masuk lah. Tapi pas kita lihat misalnya di sini resultnya itu cuma dua, artinya kan kalau misalkan cuma dua, ini cost per resultnya bakal mahal banget ya teman-teman. Untuk bisa mendapatkan dua chat itu bisa mengeluarkan 400, artinya kan satu chatnya 200 ribuan gitu ya teman-teman. Nah itu apa yang teman-teman evaluasi? Kalau cost per result ini yang teman-teman evaluasi adalah landing page-nya teman-teman gitu, karena mungkin secara CTR-nya udah bagus, udah mau ngeklik ya teman-teman, dari konten yang tadinya lewat di Facebook biasa, dari feed-nya gitu ya teman-teman, dari berandanya lewat, teman-teman klik itu masuk ke website-nya, tapi ternyata website-nya, ini apa sih, nggak mungkin ya, angle-nya nggak pas lah, copywriting-nya jelek lah, pesannya nggak tersampaikan, call to action-nya kurang, promonya kurang gitu-gitu, diskonnya kurang-kurang. Jadi bosan lah, jadi kayak ganti, jadi kayak keluar gitu, jadi lanjut scroll lagi ke Facebook gitu. Jadi ya landing page-nya kita harus benahi gitu. Jadi cost per result ini ya itu di situ teman-teman harus ngebenahi landing page-nya gitu ya teman-teman. Nanti ada lagi conversion rate itu mungkin kalau di CTWA nggak bakal ke track ya, nanti kecuali nanti harus input satu-satu, itu agak ribet sih, itu harus masukin satu-satu. Jadi nanti baru ke tracknya. Kalau kalau conversion rate itu nanti masalahnya sama CS gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kalau teman-teman masih bingung, kita bakal kasih contoh aja kali ya. Nih, teman-teman, gini ya, teman-teman. Kita bakal kasih contoh aja ya, teman-teman nih. Ya, misal teman-teman iklan 50.000 ya. 50.000 ini per hari nih, teman-teman. Dengan satu ads ya. 50.000 per hari teman-teman dapat berapa chat? Misalnya teman-teman, misal ke CTWA ya, funnel CTWA, teman-teman misalnya dapat 20 chat. Artinya kan untuk mendapat, ini kan chatnya ya, misalnya, oh sorry, ini kita, ini aja. Chat WA ya, ini chat WA. Itu teman-teman misalnya dapat 20 gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman kan mendapatkan 20 ini harus mengeluarkan budget 50.000. Artinya untuk per satunya berapa gitu kan teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita hitung-hitung sekitar ini coret sekitar 2.500-an ya teman-teman. 2.500-an kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan salah nanti kita koreksi ya teman-teman. Intinya cost per chatnya. Cost per chatnya itu sama dengan 2.500 segini ya teman-teman. Ini adalah cost per chatnya.
Jadi untuk mendapatkan satu chat, teman-teman harus bayar 2.500 ke Facebook gitu. Nah, dengan 2.500 ini, cost per kliknya, nanti misalnya CTR-nya bagus lah. Ini kita anggap CTR-nya di atas, mungkin di atas 1% ya teman-teman. Di atas 1%. Ini kita ini anggap lebih, ini bagus lah ya, anggap bagus. Terus resultnya misalnya, oh ya, resultnya udah ya teman-teman. Resultnya itu ini CTWA 20 ya teman-teman. Misalnya ini dapat 20, tapi dari yang 20. Ini kita lagi ngomongin conversion conversion rate-nya ya teman-teman. Dari 20 ini ternyata yang beli berapa teman-teman? Ya, karena mungkin kedengarannya 20, angka 20 untuk ngechat itu sedikit ya teman-teman sebenarnya. Tapi misalnya teman-teman ini dapat closing atau yang benar-benar beli ya. Yang benar-benar belinya itu 10. Artinya conversion rate-nya ini gede banget ya teman-teman. Dari 20 chat tapi yang beli 10 gitu. Artinya itu bahkan 50%-nya teman-teman. 50%-nya itu ngebeli. Conversion rate-nya itu 50% bagus banget. Conversion rate-nya, sorry, 50%. Nah, ini bagus banget nih teman-teman. Jadi dari yang ngechat 20, yang ke WhatsApp 20, nah ini 50%. Jadi itu termasuk bagus. Jadi itu nanti kita bisa baca, artinya kita ngechatnya itu bagus gitu. Copywriting, cara kita ngedeliver atau kita cara ngedirect calon customer teman-teman untuk bisa menjadi sebuah conversion conversion itu bagus banget gitu. Jadi dari chat 20, closingnya 5, sorry, closingnya 10 gitu, setengahnya gitu ya, bagus. Kadang ada yang chatnya itu 20 tapi closingnya cuma satu, artinya kan cuma sekian persen doang kan gitu. Nah ini kalau misalnya kayak gini, case-nya kayak gini, nanti apa yang harus dibenahi? Yang harus dibenahi adalah CS-nya, karena untuk dari CTR-nya itu udah bagus, dari secara konten udah bagus misalnya. Terus misalnya secara landing page-nya udah bagus gitu, secara cost per result-nya udah bagus. Tapi ternyata secara closing rate-nya atau conversion rate-nya itu misalnya dari 20 chat cuma satu, itu kan apa ya? Mungkin ada kesalahan di CS-nya, cara ngebalesnya, copywriting-nya, ngasih promonya gitu teman-teman, atau kurang di follow up, atau kurang mungkin kalau perlu di telepon gitu ya teman-teman. Jadi yang kita benahi harus CS-nya gitu. Makanya mungkin teman-teman yang ngasal Facebook Ads itu ya itu harus teman-teman benahi, karena apa ya? Kita kita harus tahu salahnya di mana per tahap itu ya teman-teman, dari mungkin kontennya, terus habis itu ke landing page-nya, habis landing page ke WhatsApp-nya, atau ke mungkin dari closing-nya atau apapun itu, dari browser teman-teman, dari CS-nya gitu, itu teman-teman harus evaluasi gitu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa teman-teman boncos gitu iklannya. Kenapa teman-teman harus evaluasi dan mau terus ngulik ya teman-teman, mau riset produk, riset kontennya, kebutuhan audiensnya apa, solusinya tuh harus seperti apa gitu ya teman-teman, yang ditawarkan tuh harus apa. Karena mungkin kalau teman-teman gini ya, gini teman-teman, misalnya teman-teman kita kita contohin tadi produknya produk pengurus badan. Mungkin kalau dipikirin teman-teman, kalau misalkan kayaknya aja nggak berdasarkan data, mungkin kita bakal ngomong, oh kita bakal kasih konten yang karena dia malu sama teman-temannya gitu ya. Malu sama teman-temannya kalau dia gendut gitu. Itu kan secara apa ya? Secara logika aja gitu. Emang sebenarnya bener. Tapi secara data orang-orang itu secara real di Facebook ini, real atau di Instagram ya, itu apa kayak gimana gitu. Realnya ternyata yang tadi misalnya kayak karena malu di kamera gitu. Itu angle-angle yang teman-teman harus apa ya? Harus tahu kebutuhan, sebenarnya kebutuhan yang harus yang harus dikasih, yang atau yang ditawarkan solusi itu apa gitu dari sebuah produk itu gitu ya teman-teman. Jadi makanya teman-teman, kenapa itu pentingnya teman-teman membaca sebuah data setelah mengiklan agar iklan teman-teman tidak boncos. Mungkin segitu aja teman-teman, karena gue rasa cukup segitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kurang kebayang atau minta dibacain datanya seperti apa, teman-teman bisa konsulin aja, teman-teman langsung klik aja deskripsi di bawah, free ya teman-teman, tanpa bayar, tanpa apapun itu. Karena gue pengen teman-teman juga terbantu. Gue nggak pengen ya teman-teman, semoga ini juga bisa menjadi berkah ya teman-teman. Gue nggak pengen apa yang gue lakukan, kesalahan gue yang gue lakukan dulu-dulu itu terjadi juga dilakukan sama teman-teman gitu, diulangi lagi sama teman-teman ya, padahal udah ada contohnya gitu ya. Gue pengen menjadi sebuah apa ya, menjadi contoh ya buat teman-teman, biar nggak melakukan hal yang sama gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja video dari gue, semoga terbantu. Peace out.